warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sofian selaku Mentor LSI 2021 dan yang saya hormati seluruh peserta seminar yang telah hadir pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar dengan tema K-pop fan based on Instagram, lebih dekat dari sekedar hobi. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Beliau adalah Nurul Fadilah. Hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul K-pop fan based on Instagram, lebih dari sekedar hobi. Tanpa berlama-lama, kepada Nurul Fadilah, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Sabitri atas waktunya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang telah hadir di sini selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani hari ini. Di sini saya Nurul Fadila sebagai owner salah satu fanbase K-pop di Instagram ingin memaparkan terkait materi yang lebih kepada pengalaman saya sebagai pengelola fanbase di Instagram yang merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar hobi. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan-kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh para admin fanbase. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih K-pop fanbase itu. Jadi fanbase K-pop terutama adalah komunitas penggemar yang terbentuk untuk mendukung idol K-pop. Biasanya dikelola oleh admin atau tim pengelola yang bertugas menyebarkan informasi terbaru seperti jadwal kegiatan, pencapaian atau rilisan baru dari si idol. Fanbase ini tuh sebenarnya nggak cuma untuk di dunia K-pop aja, tapi juga misalnya kayak artis-artis lokal, bahkan klub sepak bola juga mempunyai fanbase-nya sendiri. Jadi fanbase ini tuh memang untuk mewadahi para penggemar suatu tokoh gitu ya. Lalu kenapa sih fanbase itu di Instagram? Jadi semua aktivitas mengenai informasi, jadwal, konten dilakukan pada platform Instagram karena Instagram ini merupakan sosial media yang mudah diakses dan mudah digunakan oleh siapa saja, terutama para penggemar K-pop gitu. Ya kan sekarang siapa sih yang nggak menggunakan Instagram gitu kan? Jadi emang Instagram ini lebih mudah untuk mengupdate informasi gitu. Lalu ini ada sedikit TMI tentang fanbase yang saya kelola. Jadi fanbase-nya itu untuk mendukung salah satu member NCT Dream yaitu Jisung. Fanbase ini dibuat dari tahun 2019. Saat itu memang saya sedang banyak sekali uang, jadi dan tidak punya teman untuk K-pop di real life. Maka dari itu saya membuat akun yang tidak iseng-iseng aja untuk post konten-konten dari Dream Jisung ini. Tapi lama-kelamaan karena saking seringnya update, ternyata akun itu malah jadi ramai dan followersnya naik dengan cepat. Lalu ini saya akan menjelaskan beberapa aktivitas yang dilakukan di dalam fanbase. Jadi yang pertamanya adalah mengupdate informasi terkait jadwal comeback, promosi, keberangkatan luar negeri, fun fact, dan voting. Lalu ada konten, jadi konten itu bisa di-post konten dari YouTube, Twitter, ataupun TikTok, atau misalnya biasanya saya membuat video edit sendiri gitu. Bisa juga nge-share hadir picture dari para fansite kalau lagi ada event konser dan sebagainya. Terus juga ada translate, jadi admin fanbase juga merangkap menjadi translator, jadi menerjemahkan dari live streaming, fansign, konser, atau platform khusus idol kayak Bubble Chat sama Weverse. Biasanya tuh nge-translate-nya
kalau yang fanbase yang udah bisa bahasa Korea bisa dari bahasa Korea langsung ke bahasa Indonesia, atau dari nyari English translator dulu nih baru ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ada mengelola sebuah proyek. Jadi proyek ini secara umum merupakan aktivitas yang telah direncanakan yang bersifat unik dan sementara untuk mencapai suatu tujuan yang membuahkan hasil dan manfaat. Ini di sini ada gambar salah satu akun proyek yang dikelola sama saya dan juga yang berfokus pada proyeknya itu menggalang dana untuk melakukan aksi sosial. Jadi aksi sosial ini bisa berupa ngasih ke panti asuhan ataupun bagi-bagi makanan. Sama kemarin baru aja dilaksanakan itu aksi bersih-bersih pantai di Surabaya. Biasanya aku sih kalau proyek ini tuh nggak semua fanbase ya, tapi kalau orang-orang yang bikin proyek itu udah pasti fanbase. Ada juga yang proyeknya itu berupa videotron di stasiun atau di jalan-jalan itu kan ada. Ini yang kayak gitu juga. Caranya itu dengan kayak menggalang donasi dari para fans untuk disatukan untuk menjalankan proyeknya. Terus ada menjadi media partner. Jadi media partner ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak penyelenggara dengan media untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dengan cara membantu mempublikasikan acara yang akan dilaksanakan. Jadi kalau misalnya untuk fanbase K-pop ini jadi media partnernya tentunya untuk berbagai event yang berhubungan sama K-pop, terutama untuk NCT Dream ya. Kalau misalnya saya ini jadi misalnya kayak event anniversary, cafe event, birthday event dan sebagainya untuk mempromosikan bergabung menjadi tim mempromosikan eventnya itu acaranya. Lalu ada paid promote. Jadi paid promote ini merupakan strategi promosi produk yang dilakukan pihak ketiga dengan jumlah pengikut yang besar. Untuk semua fanbase itu menyediakan paid promote yang cuma kayak yang tertentu aja, terutama yang followersnya udah lebih dari kayak 20.000 ke atas gitu. Jadi paid promote ini kalau untuk fanbase K-pop dikhususkan untuk para seller-seller yang menjual produk atau jasa yang berhubungan dengan K-pop ini. Lalu saya juga merangkum benefit yang saya dapatkan selama mengelola menjadi admin fanbase ini. Yang pertama tentunya mendapatkan pengalaman dalam menjadi admin sosial media, jadi kayak menanggapi komentar, membalas DM yang banyak, terus bisa mencari media partner dalam proyek kayak gitu, dan juga belajar untuk mengelola suatu tim atau sebuah proyek. Lalu belajar bahasa juga, sering nge-translate gitu kan, kayak dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kemampuan berbahasa asingnya itu jadi terasah gitu karena mengelola fanbase ini. Terus dapat penghasilan juga karena menyediain jasa paid promote itu dapatlah kayak recehan-recehan untuk jajan-jajan itu dapat dari paid promote ini. Terus juga terakhir ada relasi. Kita bisa nambah relasi teman online dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri juga dengan adanya fanbase ini. Ya, sekian pemaparan terkait apa aja sih yang saya lakukan di fanbase ini. Segitu saja. Kembali pada MC. Terima kasih kepada Kak Fadila atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan namanya. Selanjutnya kita memasuki sesi. Untuk akun fanbase ini sudah dimonetisasi belum? Revenue-nya dari apa aja? Dari sini. Monetisasi itu di kayak Mendapatkan revenue ya dari apa saja? itu dari fanbase ini. Jadi kalau misalnya revenue-nya itu dapatnya cuma dari PP aja, itu kan yang jarang-jarang gitu. PP itu maksudnya? Paid promote. Mekanismenya seperti apa? Jadi paid promote itu biasanya kayak seller-seller yang menjual merchandise K-pop atau kayak misalnya yang open just tip atau jual kayak album kayak gitu, nanti tuh kadang menghubungi ke kita untuk minta dipromosikan. Misal yang open just tip nih nanti ngehubungin ke fanbase terus minta dipromosikan, terus
nanyain range harganya berapa. Untuk misalnya kalau untuk postingan feed sama Instagram itu berapa, nanti setelah dikasih tahu harganya mereka transfer, habis itu mereka ngasih materinya kayak postingannya harus apa sama captionnya, terus ditentukan juga untuk jadwal postingnya. Rate itu berapa satu postingan? Murah aja sih. Kalau di feed kan? Kalau di feed itu karena belum berubah harganya dari tahun kemarin belum diganti juga, jadi masih di sekitar kayak 5.000 sampai 20.000 aja sih. Dengan follower? Yang followers 40.000. 40.000 kayak itu udah lumayan. Iya. Ini belum berarti mengganti harga karena takutnya karena kan itu juga karena kalau dilihat harga ada yang jadi gitu kan, dia takutnya kemahalan, tapi masih di harga segitu aja. Nanti tuh niat mau ganti harga itu kalau udah nyentuh 50.000. 50.000. Emang follower itu udah kayak jadi ada rate card khusus, ya 40.000 range-nya berapa? Sudah tahu dari standar ya? Sudah tahu standar. Jadi itu di bawah standar banget kan ya? Iya. Jadi sayang sekali kalau enggak dimonetisasi seperti itu. Kalau follower itu kan aset sebenarnya. Jadi buka endorse juga opinion leader. Masih kalau endorse cuma itu. Itu kan sebenarnya sama saja ya. Kan kalau endorse Membantu kamu mempromosikan. ada ininya kayak Jadi videonya dari mereka. Iya. Jadi istilahnya paid promote. Iya, paid promote kalau untuk yang jadi paid promote sama endorse itu skalanya lebih besar yang endorse. Skalanya lebih besar. Oke, terima kasih. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Tanya. Yang pertama biasnya Adul itu siapa sih, dan yang kedua kan followersnya udah naik melesat ya. Itu tips dan triknya apa? Apa sih dia naik followersnya itu? Biasnya sih. Jadi bias aku itu Jisung di NCT Dream. Saya itu tahu. Oh, oke. Jadi kalau untuk cara aku naikin followers itu, pertamanya kan memang sebenarnya nggak ada niat bikin fanbase besar gitu. Jadi karena sering-sering posting, waktu itu ada fanbase lain yang ngajakin mutualan, follow-followan gitu. Nah setelah follow-followan biasanya mereka tuh ngajakin buat saling promote gitu, namanya SFF gitu. Nah dari satu akun fanbase itu lumayan ngebantu nih, kayak dari satu fanbase aja itu bisa naikin 100 followers seharinya. Nah dari satu fanbase itu terus nambah lagi yang ngajak SMS lagi. Jadi memang kalau untuk awal pembuatan akun itu dibanyakin kayak mutualan sama akun-akun fanbase lain dan juga saling promote aja sama fanbase lain. Jadi kalau untuk sama konsisten bikin konten sih. Jadi kalau aku itu waktu itu pas awal-awal kayak mutusin buat menjadiin fanbase, setiap hari itu minimal ngebuat 1 kali sehari di yang kayak kita nanti prime time gitu loh. Jadi kayak kita harus nyari tahu waktu orang lagi megang HP sama Instagram itu di jam berapa. Nah aku ngepost di jam segitu setiap harinya, dan itu lumayan banget bisa membantu buat naikin followers sama insight akunnya gitu. Jadi pas waktu itu sampai 10.000 itu kayak satu minggu itu bisa naik 1.000 followers. Yang penting rajin aja gitu, bikin konten yang seru juga yang ya yang penting konsistennya itu. Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan bagus. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Lila atas jawaban yang sangat komprehensif. Sebelum saya tutup, sini ada quote of the day dari saya yang berbunyi Johanan adalah disigari ng biganin sumudani lautani doena. Saat melakukan hal yang disukai, waktu itu bukanlah sia-sia, melainkan pijakan untuk berkembang. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.